Baik, langsung kita mulai saja ya Pak. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Setiawan. Saya seorang mahasiswa Fakultas Agama Islam dengan program studi bimbingan konseling dan pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan amanah dan tugas oleh Dr. Sarwo Edi untuk memenuhi tugas mata kuliah leadership, yang dimana tugasnya yaitu mewawancarai seorang leadership. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang leadership, yaitu Pak Budi ya, seorang leadership Odoj One Day One Judge Kabupaten Bekasi. Sebelum ke pembahasan tentang leadership, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu ya dari Pak Budi. Mangga, silakan Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Budi. Saya tinggal di Bekasi. Domisili saya di Bekasi, aslinya dari Cirebon. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga, memiliki anak ya satu, dan saat ini aktivitasnya selain sebagai ketua di Odoj Kabupaten Bekasi, saya juga sebagai pekerja ya di salah satu kerjaan atau perusahaan manufaktur di PT Astra Motor. Mungkin itu ya perkenalan singkat saya seperti itu kan. Ya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi perkenalannya. Tadi sempat disinggung bahwa Pak Budi juga adalah seorang karyawan ya, salah satu perusahaan otomotif. Mungkin kalau boleh saya tahu, saya agak tertarik. Bisa diceritakan gitu Pak, pengalaman masuk kerjanya ke perusahaan tersebut, gimana ceritanya, kisah senang dan sedihnya gitu. Berarti ini belum masuk ke sesi tentang kepemimpinannya ya. Berarti Bang Sani pengen tahu lebih dulu gitu ya, apa perjalanan pekerjaan saya mungkin ya. Sebenarnya nggak ada yang menarik sih, biasa saja mungkin sama pekerja-pekerja lainnya ketika masuk ke dunia kerja gitu ya. Tapi memang saya ini termasuk gimana ya, saat masuk di perusahaan yang saya bekerja sekarang ini ya cukup ada lika-likunya, ada ceritanya gitu ya. Jadi mulanya saya itu di 2004 ya, di akhir tahun, di bulan Desember itu saya masih ingat betul. Saat itu ada peristiwa luar biasa di Aceh, ada tsunami tanggal 26 kalau nggak salah. Nah, saat itu juga saya itu dipanggil tes oleh satu perusahaan, yaitu PT Astra Motor. Bahkan saya ngelamar itu hanya lewat pos saja. Saya bikin surat lamaran, kemudian saya kirim lewat pos, dan ya alhamdulillah dipanggil. Jadi informasinya dari teman, saya pun nggak tahu itu pabrik apa. Saya hanya bikin lamaran, namanya PT AHM, saya poskan, dan di tanggal 26 itu saya dapat kabar untuk mengikuti tes ya, psikotes di Jakarta. Saya dari Cirebon datang ke Jakarta untuk mengikuti tes. Kebetulan saat itu alhamdulillah ya, tes pertama lulus psikotes, kemudian interview juga lulus, dan yang terakhir medical. Jadi ada medical. Nah, setelah tes terakhir ini kan di setiap tes itu setelah selesai tes langsung ada pengumuman gitu. Kita lihat
nama psikotes namanya ada, wawancara kan namanya ada. Pas mereka ternyata nama saya nggak ada gitu kan. Nah dari situ akhirnya mungkin gitu saya berpikirnya wah ini berarti nggak lulus nih gitu kan, medikalnya 3 hari Jakarta saya pulang, lalu informasi ke orang tua saya gagal tes medikalnya gitu. Tapi orang tua kayaknya nggak yakin dengan apa yang saya ceritakan gitu ya. Kamu nggak gagal gitu kan, itu ya udah saya ikuti. Saya disuruh telepon ke perusahaan sama orang tua gitu kan, gimana gitu kan kejelasannya, karena orang tua masih menganggap itu bukan gagal gitu, tapi saya sendiri nganggapnya bahwa saya udah nggak lulus nih gitu kan. Tapi namanya orang tua akhirnya saya ikuti. Saya telepon yang nggak nyambung karena kan telepon perusahaan itu biasanya ada nomor ekstensi ya, terhubung ke bagian tertentu gitu, misalnya ada extension HRD, berarti kan selain nomor yang tertera di situ ada extensionnya baru terhubung ke bagian HRD. Nah itu nggak terhubung ya, beberapa bulan ya lolos gitu aja. Tapi orang tua masih maksa saya, udah kalau gitu datangin aja perusahaannya, malah suruh didatangin. Ya gimana ya, orang dari awal nama saya nggak ada, orang tua bersikeras buat pokoknya cari lebih tahu gitu, bener-bener namanya ada apa enggak, langsung tanyain gitu ke perusahaan. Yang namanya saya saya pengen ngikuti gitu ya, ngikuti orang tua. Akhirnya saya mau gitu kan, datangin perusahaan. Waktu itu diantar sama bapak malam-malam dari Cirebon ke Jakarta. Kan pusatnya PT AHM itu di Jakarta, di Sunter ya. Di Jakarta Utara. Di sana kemudian pagi harinya saya datang ke pabriknya, ke kantornya. Saya ya singkat cerita saya ketemu sama HRD, yang HRD pun dia juga bingung ini siapa gitu kan. Saya ceritakan saya udah medikal, terus nggak ada kabar gitu kan. Akhirnya pihak HRD-nya minta nomor telepon saya, dan saat itu saya belum punya telepon, saya belum punya nomor telepon. Saya hanya nyatet nomor teleponnya Uwa waktu itu ya. Punya nomor gitu kan. Saya berikan nomor Uwa sama nomor teman waktu itu, ada sama teman yang saya berikan. Di situ saya pulang lagi sama bapak, saya pulang. Seminggu kemudian Uwa ngabarin saya disuruh untuk ke AHM gitu kan. Ya di situ tuh mulai kayaknya bener nih gitu kan, mau ada panggilan gitu kan. Saya datang sana, terus hari pertama saya datang banyak calon karyawan yang mereka datang semua gitu kan. Itu diberikan seragam gitu, jadi namanya panggil langsung kasih seragam banyak. Sampai habis tinggal saya nggak dipanggil, nggak ada tawanya. Saya tanyakan yang bagi seragam itu, nama saya nggak ada. Besoknya saya suruh datang lagi. Jadi mungkin biar ceritanya agak nyambung gitu. Jadi dari Januari saya tes gitu ya, Desember saya kirimin lamaran, kemudian Januari saya tes, itu baru dipanggil ke AHM ya, itu April. Yang tadi saya ceritakan nama saya nggak ada, yang lain bagian seragam, terus saya suruh balik lagi gitu kan ya, beberapa kali begitu. Akhirnya ya alhamdulillah ternyata nama saya ada gitu ya. Ya itulah liga-liga perjalanan sampai saya kerja sampai hari ini. Jadi ini adalah tahun ke-18 ya, karena saya masuk di tahun 2005 sampai sekarang di 2022
23 ya. Saya udah 18 tahun kerja di situ. Awalnya di bagian produksi, sekarang di maintenance. Ya itulah perjalanan. Saya sih mikir ini kalau misalnya orang tua nggak bersikeras memaksa saya untuk cari tahu lebih dalam, mungkin ya saya masih ada di Cirebon gitu, nggak berada di kota industri Bekasi ini. Mungkin itu kan cerita singkatnya. Ya, terima kasih Pak Budi sudah mau berbagi kisahnya ya, bagaimana lika-likunya masuk ke sebuah perusahaan gitu ya. Mungkin kita langsung saja ke pembahasan tentang leadership ya. Pak Budi ini kan sebagai ketua ODOJ, One Day One Judge, bisa kita lihat sendiri di jaketnya ya. Di Kabupaten Bekasi ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu Pak, kurang lebihnya tentang bagaimana sih bisa menjadi terpilih menjadi ketua ODOJ Kabupaten Bekasi. Ya, tentunya sebelum terpilih sebagai ketua, saya tuh sebagai anggota ODOJ atau member ODOJ gitu. Di tahun 2014 itu komunitas One Day One Juice itu berdiri, merekrut banyak masyarakat buat membiasakan tilawah Quran. Waktu itu programnya 1 hari 1 juz. Saya mungkin bagian dari masyarakat yang terekrut gitu ya, jadi anggota ODOJ atau anggota komunitas ODOJ di tahun 2014 kalau nggak salah. Saya masuk itu pas pemilihan presiden 2014 itu, bulan apa ya, kalau nggak bulan apa ya saat itu ya. Ya itulah, saya jadi anggota berarti udah berapa tahun ya. Kemudian perjalanan saya di kepengurusan itu awalnya saya ikuti acara ODOJ di Jawa Barat. Waktu itu kegiatannya adalah silaturahim akbar anggota ODOJ atau member ODOJ. Di sana buat kajian, pengisinya ada almarhum Ustaz siapa ya dulu itu ya, yang dari Bogor itu. Banyaklah ustaz-ustaz kaliber nasional dihadirkan di sana untuk acara silaturahim akbar itu. Oh ya, Ustaz Arifin Ilham itu ada di sana. Setelah pulang dari sana, ketua rombongan bisnya waktu itu Kota Bekasi sudah ada kepengurusannya, sedangkan kabupaten itu belum ada. Nah, kabupaten itu ngikut rombongan bis Kota Bekasi. Saya ikut dari kabupatennya, ada ketua rombongannya dari kabupaten. Setelah pulang dari silaturahim itu berinisiatif untuk buat kepengurusan sendiri di kabupaten. Karena Bekasi itu kan ada kota sama kabupaten ya. Saya yang tinggal di kabupaten. Setelah itu bikin kepengurusan, ternyata saya tuh terjaring sebagai wakil ketua gitu ya. Ketuanya namanya Pak Tatang Supriyatna. Di tahun 2016 awal kita launching kepengurusan One Day One Juice Kabupaten Bekasi di bulan Februari. Itu ya, periode pertama kepengurusan itu diketuai oleh Pak Tatang Supriyatna tadi. Sampai sekitar 6 tahun. Karena masa periode kepengurusan itu 3 tahun. Dewan Jus itu beliau Pak Tatang Supriyatna itu 2 kali menjabat ya, berarti 6 tahun. Ditambah plus pandemi, karena pandemi itu ternyata memperpanjang masa jabatan karena nggak boleh ada kumpul-kumpul untuk pergantian atau pemilihan gitu kan. Diperpanjang, jadi beliau itu sekitar 7 tahun. Nah, baru di periode pertama saya jadi wakilnya, kemudian periode kedua itu saya dipilih untuk jadi sekretaris. Nah, di periode yang ketiga ini saya qadarullah
ini ya diamanahi sebagai ketua gitu dengan mekanisme pemilihan. Yang pemilihan ketua ODOJ Kabupaten Bekasi mungkin seluruh pemilihan ketua ODOJ gitu ya, baik pusat ataupun daerah itu unik, nggak kayak organisasi-organisasi lain yang terkait mekanisme voting ya. Jadi di kepengurusan ODOJ ini meskipun ada mubes gitu ya, kalau bahasa organisasi lain itu namanya mubes, musyawarah besar. Kalau di kita di daerah gitu ya, ODOJ daerah itu namanya musrea. Itu salah satu agendanya itu untuk memilih ketua daerah. Dan pemilihannya bukan voting, itu menggunakan mekanisme musyawarah. Musyawarah ya Pak. Musyawarah. Dan saya terpilih gitu kan di tahun 2022 awal di Januari. Jadi kalau dihitung sampai sekarang hampir 1 tahun saya. Tetapi di pengurusan saya agak lama ya, sekitar dari 2016 sampai sekarang. Cukup lama. Mungkin itu Kang perjalanan saya. Alhamdulillah sih, mudah-mudahan terus istiqomah lah ya. Apapun amanahnya, yang pasti buat saya di komunitas ini tuh saya berusaha untuk istiqomah baca Al-Quran setiap hari. Gitu. Iya Pak Budi. Berarti kalau dalam pemilihan musyawarah itu semuanya sepakat gitu ya menunjuk Pak Budi sebagai ketua ODOJ Kabupaten Bekasi. Iya, ya seperti itu. Jadi pas ada calon kan waktu itu dua calonnya, saya sama satu lagi calonnya. Pas mau pemilihan, 2 calon ini itu diminta keluar dulu, keluar ruangan rapat gitu kan. Saya diminta keluar, ya udah kita berdua keluar. Nggak lama itu, malah prosesnya nggak lama. Setelah keluar, ya sekitar 5-10 menit saya dipanggil lagi, ya. Berdua kita dipanggil. Kemudian ya saya terpilih gitu kan. Ya nggak tahu di sana kayak apa gitu kan. Yang jelas ketika mekanisme musyawarah itu artinya semua sepakat gitu ya. Mungkin mayoritas sepakat memilih seseorang gitu. Nggak pakai hitungan suara, nggak pakai hitungan voting. Seperti halnya kayak demokrasi gitu ya yang ada di negara kita. Ya, berarti hampir mirip dengan ini ya Pak, khilafah Islamiyah ya dalam metode pemilihan kepemimpinannya begitu ya Pak? Iya, karena kan kita komunitas ya, kita pengen betul-betul mengadopsi mekanisme itu ya dari zaman abad gitu kan. Sahabat itu kan pas dipilih menjadi khilafah gitu kan sebagai seorang pemimpin umat Islam, nggak pakai voting-votingan gitu kan. Jadi tadi pun berusaha untuk menggunakan mekanisme musyawarah, meskipun misalnya ada hal-hal yang ternyata banyak yang kurang puas segala macam, ya memungkinkan juga untuk dilakukan mekanisme voting gitu kan. Tapi alhamdulillah semenjak ODOJ Kabupaten berdiri gitu kan, dari pemimpinnya itu belum pernah sampai voting. Mungkin bisa seperti itu diceritakan Pak tentang kesulitannya dalam memimpin organisasi ODOJ ini gitu. Iya, kalau kesulitan atau kendala sebenarnya saya sih meyakini gitu ya, di setiap organisasi, komunitas, perkumpulan pastilah ya punya kendala gitu. Jadi kita pun sama. Itu komunitas yang tidak mencari keuntungan berupa materi, uang ataupun yang lainnya gitu kan, berupa materi gitu. Jadi dituntut kesadaran, semangat yang timbul dalam diri pengurus itu
tinggi gitu kan, karena dorongannya hanya dorongan kita berusaha memberikan manfaat gitu ya, terus juga berbuat baik yang akhirnya mencari ridho Allah gitu kan, bukan mencari rupiah atau bukan mencari itu. Jadi ketika semangat kita lemah gitu kan, nah kadang-kadang itu juga menjadi kendala saat organisasi itu harus berjalan gitu kan, karena dorongannya ya pengen dapat pahala, pengen dapat ridho Allah gitu kan, pengen mengajak masyarakat agar sama seperti kita yang sedang berusaha istiqomah baca Quran gitu kan. Jadi ketika sedang down semua, maka organisasi itu kayak jadi kayak vakum gitu. Iya. Nah ini yang menjadi kendala. Jadi ketika SDM-nya betul-betul down pada lemah, itu kendala, termasuk juga saya yang sebagai ketua gitu ya. Kalau sedang down ya ini ya sebenarnya masalah utama. Lalu bagaimana gitu kan mengatasinya? Saya sih berusaha untuk menguatkan diri terlebih dahulu gitu ya. Karena kalau sayanya nggak bisa bangkit gitu ya, gimana mau mengajak orang gitu untuk bangkit. Jadi terutama diri saya terus berusaha untuk berusaha ya menguatkan semangat gitu ya agar bisa ini. Jadi begitu sih sebenarnya kendalanya, karena semangatnya melemah, akhirnya organisasi itu agak vakum gitu. Kalau lagi semangatnya muncul terus, itu bisa organisasi itu berjalan betul-betul normal gitu. Iya. Iya. Dalam setiap kesulitan ya Pak ya, pastikan ada yang namanya hal-hal yang menyenangkan gitu ya, kemudahan. Mungkin bisa diceritakan Pak hal-hal yang menyenangkannya gitu dalam organisasi ODOJ ini. Ya, kalau hal yang menyenangkannya, saya bersyukur gitu ya berada di komunitas ini, karena komunitas ini tuh baik saya sebagai dalam kepengurusan ataupun di luar gitu ya sebagai member biasa gitu misalnya, saya bersyukur kenapa saya terjebak di komunitas ini gitu, karena komunitas yang memotivasi saya untuk terus membaca Al-Quran. Ketika saya sedang down, ada yang memotivasi, ada yang mengingatkan, dan itu yang membuat saya senang. Kemudian di kepengurusan sendiri, apa sih gitu kan, senangnya kita berkomunitas atau berorganisasi. Yang pertama, saya jadi banyak ilmunya gitu kan. Saya punya wadah, di situ saya menyerap ilmu, mungkin ilmu komunikasi sama orang yang baru kenal gitu kan. Misalnya ODOJ itu kan sering ada kegiatannya minimal 1 bulan sekali gitu kan. Nah kita bisa komunikasi dengan materi kita untuk mengundang mereka gitu kan. Kemudian komunikasi dengan member-member itu lebih dekat ketimbang kita jadi member biasa. Jadi ketika memimpin itu sebenarnya banyak ilmunya, kita bisa berinteraksi lebih luas daripada member biasa gitu kan. Kemudian kita juga mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, itu menyenangkan kalau saya pribadi. Dan yang tadi misalnya ada kendala segala macam, itu juga yang menjadi hal yang menantang gitu, yang kadang-kadang sebenarnya kita agak pusing, tetapi kalau dijalani dengan rasa senang itu ya kita enjoy aja gitu kan. Jadi banyak ilmu ya berada di sini itu, terutama buat saya pribadi, sehingga ya saya senang gitu kan, dengan pengalaman akhirnya seperti itulah. Iya. Ya, terima kasih Pak Budi sudah mau berbagi tentang pengalamannya, kisahnya di wawancara kali ini. Mungkin terakhir Pak, ada sedikit motivasi mungkin khususnya terhadap saya atau terhadap
organisasi lain atau tentang kepemimpinan atau leadership ini? Ya, kalau motivasi tentang kepemimpinan gitu ya, sebenarnya yang diciptakan Allah itu kan sebenarnya sebagai seorang pemimpinnya yang nantinya kita akan dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan atau apa yang kita perbuat. Kita ini jadi orang pemimpin, baik itu kita ke organisasi, komunitas, ataupun hanya di rumah. Motivasinya kalau saya gitu ya, ini motivasi untuk diri saya sendiri. Yang pertama, ketika saya memimpin itu berusaha untuk terus belajar dan menjadi baik. Dan kalau buat teman-teman yang saat ini mungkin masih belum masih belum punya pandangan untuk berorganisasi, maka mungkin saat ini mulai coba ikut organisasi, komunitas. Tentunya komunitas-komunitas yang baik ya, komunitas atau organisasi yang bermanfaat, bukan organisasi geng motor ataupun yang gitu-gitulah yang sebenarnya justru akan menimbulkan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Jadi kita seandainya ingin berkembang, maka ya selain kita menuntut ilmu, juga kita punya wadah gitu untuk menyalurkan. Jadi komunitas itu sebenarnya di sana tuh banyak banget ilmu yang nantinya akan kita dapatkan selain ilmu-ilmu yang kita dapatkan di luar gitu kan. Misalnya kita biasa ikutin rapat di organisasi. Itu juga kalau kita belum terbiasa ikut rapat, ya agak bingung juga gitu harus ngapain gitu kan. Terus di organisasi itu bisa kumpul dengan banyak orang, artinya kita akan menambah relasi baru, teman-teman baru gitu. Memperbanyak teman itu lebih baik dan daripada menambah satu musuh. Jadi buat saya dan teman-teman, ketika ada satuan ya ikuti gitu kan, sebisa mungkin ikuti, tapi catatannya organisasi atau komunitas yang bermanfaat. Jangan asal komunitas, apalagi yang membawa kemudaratan, kemaksiatan, itu jangan ikuti. Mungkin itu ya sedikit motivasi terutama buat diri saya sendiri. Ya baik, terima kasih Pak Budi atas motivasinya. Kemudian tadi juga Pak Budi sudah bercerita tentang kepemimpinannya, kisah hidupnya di perusahaan. Mungkin cukup saja ya wawancara kali ini tentang kepemimpinan, di mana saya menjalankan tugas ini yang diamanahkan dari Pak Dekan ya, yaitu Dr. Sarwo Edi, SAGMM. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya Pak Budi. Kita cukupkan saja. Sama-sama Kak. Saya juga mohon maaf karena saya ini sifatnya masih belajar juga gitu ya. Banyak kekurangan dalam mengemban amanah ini, sangat masih sangat jauh gitu kan. Mudah-mudahan dengan saya tetap bersemangat gitu kan, disupport oleh banyak teman, saya semakin lebih baik lagi. Harapan seperti itu. Sekali lagi saya juga terima kasih karena Kang Sony sudah mau gitu mendengarkan cerita saya gitu kan. Saya sangat terima kasih. Mungkin apabila ada banyak kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Mungkin saya cukupkan ya Kang. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditutup saja ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.